berkaitan dengan song lirik. Oke, check it out. Hi there, or welcome again with me in Sudadi Edu channel. In this video, we are going to talk about song lyric. Song lyric is the last material or in KD 3.10 ya, di kelas 10 senior high school. Tadi saya telah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul When You Tell Me That You Love Me yang dinyanyikan oleh Westlife dan Diana Ross. Ya, suaranya sangat bagus bukan? Kemerosak dan nadanya kesana kemari. Harap dimaklum karena saya bukan penyanyi. Yang kita bahas di sini bukan cara menyanyi ya, bukan. Tapi kita akan membahas bahasanya. Untuk cara menyanyi nanti kita akan bergeser ke ruang musik ya, ke ruang musik dengan guru musik, bukan dengan saya. Karena ini kelas bahasa dan kita akan membicarakan masalah bahasanya, ya, the lyric of the song. Ini lirik lagu yang tadi saya nyanyikan. When You Tell Me That You Love Me, dan lagunya sangat bagus ya, sangat bagus, mengandung banyak majas ya, sehingga menjadi indah sekali kalau didengarkan. Kita akan melayang-layang, nah itulah fungsinya majas atau figure of speech. Jadi kuncinya adalah ketika kita mendengarkan lagu, kita akan dihadapkan dengan figure of speech. Nah, seperti di upload video sebelumnya, kita telah membahas beberapa figure of speech ya, yang sering muncul dalam lagu. Contohnya adalah ini. I wanna call the star down from the sky. Aku ingin memanggil bintang-bintang untuk turun dari langit. Nah, ini mengandung majas metafora ya. Pasti ini membandingkan atau merujuk kepada sesuatu yang indah, itu kan bintang-bintang. Nah, sky ini juga sebuah tempat dimanapun yang di sana ada keindahan, itu mungkin gitu. Nah, makna interpretasi yang sesungguhnya yang tahu adalah si pembuat lagu atau si pembuat lirik lagu ini. Kita kan hanya meraba-raba, jadi nanti akan sangat mungkin ketika kita menginterpretasikan sebuah lagu, hasilnya akan macam-macam. Ada 5 orang, padahal satu lagu, nanti hasil interpretasinya bisa macam-macam, tergantung dari sudut pandang yang membuatnya. Jadi based on their own interpretation, their own point of view, sehingga sangat mungkin beda-beda. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Ya, dasarnya adalah menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait dengan kehidupan remaja. Jadi nanti siswa akan dihadapkan dengan berbagai macam lirik lagu ya, khususnya lagu remaja. Menafsirkan atau menafsirkan nanti identik dengan membuat interpretasi ya, interpretation. Ya. Beda orang, beda interpretasi, itu wajar, nggak masalah. And then KD 4.10 ini KD keterampilannya, kita diharapkan bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja atau SMA. Lagi-lagi ya, menangkap nanti akan dihadapkan dengan materi listening. Kalau tidak listening ya reading text. Ya. Nah, modelnya untuk bisa listening dengan reading nanti vocab juga. Vocabulary ya. Yang paling penting adalah ini vocab. Ya. Kemudian itu yang paling penting ya. Jadi kompetensi dasar yang diminta. And then ini cuplikan ya, penggalan lirik lagu lainnya. Lagi-lagi akan dihadapkan dengan majas. I go swimming in your ocean of love. Nah, kalimat ini mengandung majas, ada 2 majas nih ya. Yang ini adalah personifikasi. Yang ini mengandung majas metafora. Ya. Untuk
nama majas dan seperti apa contohnya silakan bisa lihat di channel, sudah kita bahas secara detail channel sebelumnya, di video sebelumnya. We have discussed some figure of speech that commonly used in the song of lyric. Nah, sekarang kita akan fokus ke KD menangkap makna tadi ya. Akan ada pertanyaan semacam ini misalnya. What figure of speech is in the underlined sentence? Kata yang di garis bawah ini mengandung majas apa? Forgetting everything in your ocean of love. Ini kayaknya hampir sama dengan yang di atas ya. Ada majas metafor di sini. Metafor itu membandingkan secara langsung. Ya. Tidak perlu menggunakan kata like atau as, seperti atau bagikan. Ini ciri-ciri yang kayak gini, ada kata-kata like, as itu bernama majas simil. Yang langsung semacam ini, langsung in your ocean of love. Ini cenderung ke metafor. Contoh yang berikutnya, how does the singer feel? How does the singer feel through the lyric excerpt below? Apa yang dirasakan penyanyi melalui cuplikan atau petikan lagu di bawah ini yang berjudul Ocean of Love sung by Michael Learns to Rock. I go swimming in the ocean of love, forgetting everything in your ocean of love. I go dancing in your ocean of love, and remembering your ocean of love. Nah, kita rangkum ya. Apa ciri-ciri? Kita akan bisa mencari tahu what does the singer feel dengan kata-kata yang muncul. Ini kan kata-kata indah semua nih. Happy ya. Go swimming, forgetting everything, go dancing. Jadi ini dia sedang merasa, prediksi saya dia sedang merasa happy. Jadi the singer feels happy through the song. Nah, bagaimana triknya untuk menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan song lirik ini yang nanti Anda akan dihadapkan dengan banyak majas? Ya, lagi-lagi adalah reading and reading. Jadi membaca ya. Untuk soal reading. Nah, karena soalnya juga kadang listening, ya listen juga. Listening. Jadi berkali-kali mendengarkan lagu-lagu barat itu penting ya untuk melatih pronunciation, melatih kemampuan pendengaran kita, listening ability. Jadi karena ada dua keterampilan yang akan diraih, menangkap dengan materi listening, dengan reading, maka bacalah liriknya. Ketika mendengarkan lagu, usahakan tahu isinya apa. Gitu kan. Semakin sering, nanti kita akan semakin skillful, semakin terampil. Ya, reading and reading lyric and listening to song, English song, ya, listening. Itu aja poinnya. Jadi memang kita harus banyak praktek ya untuk memasukkan kosakata yang ada dalam tulisan ke otak kita, itu harus banyak praktek. Ada 4 keterampilan, listening, speaking, writing, and reading. Semuanya harus dilatih ini. Untuk bisa speaking ya latihannya speaking, untuk bisa reading latihannya reading, untuk bisa mendengarkan walaupun kadang kita sulit sekali, kalau kita sering banget ya mendengarkan, kita akan bisa mengatasi ya. Begitu juga writing. Itu 4 keterampilan itu harus dilatih masing-masing. Jadi nggak mungkin kita bisa speaking kalau kita tidak latihan speaking. Kita bisa mengucapkan dengan bagus ya harus contohnya harus dari listening gitu kan. And then, nah ini kalimat tanya yang sering muncul dalam soal ya. Satu berkaitan dengan gambaran umum atau general idea. Jenis contoh pertanyaan adalah kayak gini. What is the text about? And then what does the text tell atau describe or report about? And then what does the text mini tell about? What is the main idea of paragraph dan seterusnya. Kalau ini paragraph
tertentu. Ini pertanyaan gambaran umum, itu hampir semua tag akan ditanya tentang main idea-nya ya. Ini jenis pertanyaannya antara topik dengan main idea. Variasinya adalah semacam ini. Ini sama saja menanyakan topiknya apa, intinya apa gitu ya. And then the next one is specific or detailed information. Kalimatannya yang menanyakan hal yang spesifik atau informasi detailnya. Kita ingat 5B1H ya, 5 Ws and 1 H. What, where, when, who, whose, and which. Tambah lagi ini why ya. Why. And then how many, how old. How itu nanti bisa banyak sekali ya, how itu. Tergantung menanyakan apa. How many, how old, how much, how wide, how large. Nah, caranya gimana soal yang semacam ini, ambil kata kuncinya, keywordnya diambil, nanti cari di dalam teksnya, di materi sebelumnya sudah kita bahas ya. Kok di sana ada kata-kata misalnya beauty, kan? Kita cari aja dalam kalimatnya kata-kata beauty. Stop kata beauty, kalau sudah ketemu baru baca kalimat itu aja secara serius. Jadi nggak semua dibaca ya. Ambil kata kunci, terus scanning ya. Skimming. Ketemu kata-kata yang dimaksud, baru stop, baru baca secara serius di kalimat itu. Jawabannya ada di sekitarnya. And then contohnya adalah semacam ini. How many percent of American who use AI services? How many percent of American who use AI services? Jadi ini kata kunci itu kayak gini. Kayak kata-kata ini. AI service. Cari aja kata-kata ini. Ketemu baru stopnya. Ini nggak ada. Nah, ini ketemukan. Nah, udah. Kita baca kalimat ini aja. Sekitar kalimat ini sampai titik ya. Nah, jawabannya ada di sini. How many percent? Pertanyaannya adalah how many percent? Ini di sini kalimatnya 5 out of 6 American use AI services. Udah. Ini jawabannya. Nah, tinggal dibuat persen aja. Katakanlah 5, 5 of 6 American. Nah, ini tinggal dikalikan 100 kan ketemu nanti berapa persennya. Dikonversi ya menjadi persen. 5/6 converted to percentage. Berikutnya berkaitan dengan communicative function atau tujuan, fungsi teks ya. Nah, contoh variasi pertanyaan adalah macam ini. What is the purpose of the text? What is the writer's intention writing the text? What does the writer write the text? What is the aim? Nah, ini variasi menanyakan tujuan teksnya itu apa dibuat. And then implied information atau pertanyaan yang tersirat. Contohnya, from paragraph 3 we can conclude that, dapat kita simpulkan bahwa we can imply that, it is implied that, we can infer that. Jadi ini pertanyaan pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang tersirat. Jadi maksud dari kalimat itu apa? Dan kita akan menemukan jawabannya setelah kita menganalisis. Karena ini adalah pertanyaan tersirat. Jawabannya tidak ada dalam teks itu maksud saya. Harus kita simpulkan sendiri. Jadi untuk mengerjakan soal yang tersirat kayak gini, kita harus mempunyai kemampuan menyimpulkan. Karena jawabannya tidak ada dalam teks itu. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah deducing meaning from context, atau menanyakan vocabulary, menanyakan arti ya, berkaitan dengan sinonim misalnya. Nah, ini variasi ya, pertanyaan semacam ini. What does the underlined word mean? The word blah 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 mean? It is synonymous with, it is closest in meaning to, dan seterusnya. Itu variasi pertanyaan berkaitan dengan sinonim. Oke, semakin banyak berlatih, nanti
akan semakin terampil. Kuncinya itu. Ini pertanyaan berkaitan dengan reading ya. Jadi harus banyak membaca, read, and read. Pelatihan soal sebanyak mungkin ya. Untuk mendapatkan keterampilan. Tanpa dilatih, apa gunanya ya? Karena bahasa itu bukan sekedar pengetahuan. Bahasa adalah keterampilan. Yang paling penting itu keterampilan. Thank you very much for your watching and see you later. Take care.